kullu niyati salih minal khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Segala puji syukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita kembali, yaitu kita sama-sama belajar daripada kitab Nasaid Dunia yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari daripada kitab ini, khususnya saya dan juga hadirin semua yang sama-sama belajar ini, kita mendapat madad dari Al-Habib Abdullah dan kita termasuk daripada murid Sidin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan juga para sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' bil intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Wala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kita kemarin membahas daripada masih membahas daripada tulul amal. Masih ingat ya, panjang daripada angan-angan. Yaitu panjang angan-angan itu yang merupakan salah satu sifat yang buruk, yaitu kita lupa terhadap akhirat dengan panjangnya kita angan-angan terhadap dunia. Udah, kita ini di ujung daripada pembahasan tulul amal di kitab ini. Ini terakhir Al-Habib Abdullah membahas daripada sebab orang itu ada yang lupa daripada akhirat itu, ada sebab dia daripada panjang angan-angannya. Nanti aja gen tua ulun baru beribadah, nanti aja gen nanti sampai kada menggawe daripada amal ibadah sama sekali. Ada juga sebab orang yang melupakan daripada akhirat itu karena ragu. Adakah kada akhirat nih? Ragu. Naudzubillah min dalik. Dia ragu atas akhirat. Gini kan akan dibahas. Summa innal ghaflata 'anil akhirati wa i'rad anha bi kulliyatihi ikbalan 'ala dunya wal istighalan biha qad yakunu sababat tulul amal kama dzakarnahu. Kemudian ujar Imam Abdullah Al-Haddad, jika seorang itu lupa daripada akhirat dan dia i'tirad, yaitu bertentangan, melawan arus daripada akhirat, artinya apa? Lupa dia. Dengan lupanya ini bikil ya semuanya. Jadi kada ingat sama sekali yang namanya akhirat. Siang bangun tidur ini langsung daripada dunia, mau tidur dunia. Tengah hari bolong siangnya itu dunia, akhirnya dunia terus. Setiap harinya bikil ya ikbalan ala dunia, menghadap terus daripada dunia. Jadi tenaga, pikiran, hati semua dunia. Wal istighalan, dan sibuk, kada ada waktu buat daripada beribadah. Sampai sholat fardu ini gara-gara urusan dunia terlewatkan.
saking kadada waktunya. Seperti sebab itu adalah tulul amal, panjang daripada angan-angan yang sudah kami jelaskan. Wa qad yakunu sababan syakka fil akhirat wa taraddidan fi kaunihi haqqan. Dan juga ada sebab orang yang melupakan daripada akhirat, yaitu orang itu ragu terhadap adanya akhirat ini hak, bujur atau kada. Dia ragu. Kita dibangkitkan nanti itu iya atau kada? Dia ragu. Ada juga sebab seperti ini, ujar Sidin. Dan ini adalah wa'iyadu billahi min dalik fa innahu min kufri billahi wa rasulih. Dan orang yang ragu daripada akhirat itu adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada itu. Dan ini orang yang ragu daripada akhirat itu adalah orang yang termasuk kufur, termasuk kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa iyadu billah min dalik. Itu adalah arkanul iman. Antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wa bil yaumil akhir. Dan nanti hari dibangkitkan, yaitu hari-hari nanti di akhirat. Salah satu rukun iman. Wa alamatu muyayyiza lil ghafil anil akhirat baina ay yakuna sababul ghaflatul amal aw syam. Ini sidin yang dibahas, tanda daripada pembeda daripada untuk orang yang lupa daripada akhirat itu, antara dia ini lupanya daripada panjang angan-angan atau dia ragu adanya akhirat. Hiya annal ghafil alladhi yakuna sababan ghaflatul amal idza marada aw hasila lahu syai'an yatawaqqa'u indahu qurbul maut wa yaksir dzikrul akhirah wa yatassaru ala tarkil amal laha. Adapun orang dia itu yang lupa, dia yang lupa daripada akhirat sebab daripada panjang angan, panjang daripada angan-angannya, yaitu bisa diketahui ketika dia sakit, atau dia mendapatkan sesuatu di dalam dirinya itu, dia menyangka bahwasannya umurnya ini sudah tinggal sedikit. Dia itu terasa itu sempit hatinya, dia merasa umurnya ini sudah mau sampai. Apa yang dilakukan? Wa yuksiru dzikrul maut, baru dia di sana baru mengingat daripada akhirat. Ya Allah, coba ulun ulun ya apa nanti di akhirat gawean ulun lupa terus. Jadi ada timbul daripada rasa-rasa itu. Wa yatasyaru ala tarkil amal laha, dan juga dia menyesal atas daripada meninggalkan daripada amal akhirat. Kenapa ulun kada menggawe dari dulu salat? Kenapa ulun sodako ini kada menggawe dari dulu? Kenapa ulun kada ke majelis ta'lim, ke majelis maulid, ke majelis burda, ke majelis khair? Kenapa ya Allah, nyesel ulun? Wa yatamanna anna yu'afa liya'mali sholihan, dan dia berangan-angan, ya Allah, kalau ulun sehat ulun kapok sudah, ulun mau tobat, ulun pengen daripada beramal soleh. Dia berangan-angan daripada untuk amal soleh, dan itu adalah merupakan daripada orang yang panjang angan-angan kemudian sampai waktunya. Yang seperti kita jelaskan, kaina sampai sudah dekat ajal baru dia sadar. Itu adalah orang yang tulul amal, panjang angan-angan. Walladzi takunu ghaflatuhu anisyaqi la yadhhir alaihi inda marad wa nahwi syai'in mimma dzakarnahu. Adapun yang kedua, yang dia ragu terhadap akhirat, lupa terhadap akhirat, kemudian dia ini ragu. Bagaimana biasa mengetahuinya? Ketika dia sakit, kadada tanda-tanda penyesalan daripada apa yang belum digawe dulu amal solehnya, penyesalan daripada kalau sudah datang daripada dekat ajalnya itu dia biasa-biasa saja. Terus dia itu kada tamanah, kada berangan-angan, kada biasa saja. Yang dia rasakan cuma
bal yadhir alaihi ta'sif ala firaqid dunya. Yang dia tampakkan atau yang dia rasakan itu adalah dia sedih. Dia sedih atas berpisahnya daripada dunia ini. Waduh, ulun ini mau meninggal kayaknya. Wah, kita berpisah sama dunia. Ya apa ini? Dia keberatan, menyesal kalau dia itu firaq, kalau dia itu bercerai, ya, atau meninggalkan daripada dunia. Wa takhafu ala auladihim wa amwalihim an tudi'a min ba'di. Dan juga yang dia pikirkan itu hanya daripada atas anaknya dan juga harta bendanya yang selama ini dikumpulkan, yang begitu banyak daripada sepeninggalan ini setelahnya. Yang dia pikirkan bagaimana anak ulun, bagaimana duit ulun. Sudah lama-lama ulun nih nyelengi, udah lama-lama ngumpulin duit, baru sadar dia akan ditinggal mati. Kemudian menyesalnya daripada hartanya sama anaknya, bukan dia bagaimana di akhirat nanti. Bukan bagaimana dia di akhirat nanti. Wa asbahu dalik mimma yadullu ala katsirin nadra warraghba fi ahwalid dunya. Dan juga semacam itu yang dia tampakkan, yang menunjukkan daripada sempitnya pandangan dia dan juga seleranya yang tinggi daripada perkara dunia yang fana ini. Itu adalah pembeda, ujar Imam Abdullah Haddad, bagi orang yang panjang angan-angan dan juga yang ragu terhadap akhirat. Ketika orang sakit, dia ingat akhirat, dia ingat dosa, dia ingat ini, berarti semasa hidupnya itu dia banyak daripada panjang angan-angan. Tapi kalau sakit udah deket ajal, dia yang dipikirkan itu hanya ya apa kita ini pisah sama dunia, ya apa harta ulun ini, ya apa ini. Jadi dia pikirannya itu, berarti dia ini sak daripada akhirat. Kada mementingkan, kada perlu lagi sama akhirat. Padahal akhirat ini kehidupan kekal, ya. Kita di dunia ini adalah darul fana. Ini di dunia ini adalah tempat daripada dunia ini bakal binasa, nantinya bakal binasa. Kita di darul akhirat, yaitu darul baqa, tempat yang kekal selama-lamanya. Fa'atibar hadza rahimakumullah fi nafsak. Renungkan daripada perkara ini, jamaah rahimakumullah, di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Jadi diitibari apa nanti, misal kalau ulun nih datang, nanti meninggal nih, nanti jam 12 duhur ini ulun sudah dicatat. Misal kita angan-angan sendiri, kita bagaimana, yang kita pikirkan apa, kita siap-siap untuk apa, kita takut terhadap apa. Itu Jarsidin dikasih daripada renungkanlah itu. Jangan sampai kita daripada ada di dalam dua-duanya ini. Wa fi ghairik, dan juga orang-orang yang ada di sekitarmu, artinya keluarga kita. Hatta tad'u wa tansiha in sumta minhu rawaihal syak fid daril akhirah. Sampai kamu menemukan daripada keluarga kita atau kawan kita yang dekat-dekat, jika ada bau-bau daripada laga dia syak terhadap akhirat, ragu terhadap akhirat, maka berilah mauidho, berilah dia nasihat. Jadi ada kalau kawan, keluarga, kalau dia itu akhirat nih, apa akhirat ini, itu ujar sidin, nasihatilah daripada sekitar kita. Karena itu adalah perkara yang sangat membahayakan buat ke akhirat kita. Falaisa syak fil akhirah fid dammi wal khatar bimanzilatul amar. Bukan berarti daripada ragu terhadap akhirat ini lebih rendah atau lebih bahaya kedudukannya sama panjang angan-angan. Kada. Fa in kana tulul amal munsial alil akhirat madmuman jiddan. Tulul amal, panjang daripada angan-angan itu melupakan untuk akhiratnya, itu adalah sudah daripada madmuman jiddan, tercelah dengan sangat tercelah. Tamam.
Habis sudah kita pembahasan daripada tulul amar. Tulul amal panjang. Wa'lam. Kita lanjut ya. Wa'lam. Ini pembahasan sekarang kita membasuk daripada dzikrul maut. Mengingat kematian. Mengingat daripada kematian. Wa'lam anna al-iksara min dzikril maut mustahibba wa muraghaba fihi. Ketahuilah sesungguhnya kita memperbanyak daripada dzikril maut, mengingat kematian, itu adalah salah satu merupakan sunnah. Merupakan sunnah dan juga sangat dihancurkan untuk orang. Ingat meninggal bagaimana kita ingat, artinya ingat mati terus. Jangan sampai kita menganggap mati masih 30-50 tahun 10 tahun kada. Mungkin ulun nih sudah umur berapa, dihitung sendirilah. Dihitung sendiri, itu adalah perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah. Walahu manafi' wa fawaid jalilah. Dan orang yang banyak mengingat daripada mati itu, mengingat daripada banyaknya meninggal itu adalah sangat bermanfaat. Banyak sekali manfaatnya dan juga faedah-faedahnya jalilah yang sangat mulia. Wa minha, dan diantaranya kisarul amal, sedikit amalnya. Angan-angannya sedikit. Jadi kalau orang sudah ingat daripada mati, insya Allah kada banyak gaweannya daripada gawean dunia. Artinya apa? Luar biasa, ibadah, sholat, sodakoh, hadir majelis taklim, majelis ini, alhasil dia hidupnya fokus daripada ibadah. Kenapa? Ia ingat meninggal. Setelah meninggal ini harta kita ini kada ada artinya sama sekali. Kada kita bawa. Kita hanya membawa daripada cuma berapa lapis kain kafan aja. Harta yang kita kumpulkan, yang kita timbun itu, kalau kita meninggal ya dinikmati orang lain. Sudah bukan daripada hak milik kita, sudah ganti nama. Kisarul amal, paling pendek daripada amal kalau orang sering daripada mengingat kematian. Wa tuzahidu fid dunya, dan dia zuhud, zuhud terhadap dunia. Zuhud ini kita bahas sedikit lagi ya. Zuhud nih, zuhud itu adalah kada kurang atau selera sama dunia ini kurang. Dia mengambil dunia ini seperlunya, gasan dia, gasan keluarga, gasan anak, gasan ini cukup, selesai. Jadi kada terlalu menimbul itu kada. Artinya zuhud itu secukupnya. Zuhud ada di dunia. Dan ada di dalam hadis tuh, ketika orang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ada datang, dia bertanya, su'ila dullani amala ahibbullah wan nas idza amaluhu. Ya Rasulullah, beritahu ulun amalan. Jadi orang ini minta amalan sama Rasulullah. Dan amalan ini kada tanggung. Amalannya ini sangat pintar orang mintanya. Amalan ini kada tanggung. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun jika ulun amalan ulun ini, jika ada amalan bisa ulun amalkan, itu membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ulun dan juga manusia cinta kepada ulun. Jadi sekaligus dua. Allah cinta dan juga manusia cinta terhadap dia. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ishhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Jadi artinya zuhud terhadap Allah ini, kita kada terlalu tergiur sama dunia, biasa saja.
mengambil hak seperlunya, selesainya selesai. Kalau zuhud sama apa yang ada di tangan manusia itu adalah kita tidak pernah iri. Satu, hasud tidak pernah. Jadi ada kita, saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kenal semuanya mendapatkan rezeki baru, mendapatkan rezeki banyak, kita ikut senang. Kita ikut senang dan kita kadang membuat omongan atau kita kadang beriri, hasud dan tidak. Artinya apa? Dia zuhud, dia ikut senang terhadap apa yang ada di tangan manusia. Itu niscaya Allah cinta kepada dia dan juga manusia cinta kepada dia. Yang kedua, cinta Allah dan cinta daripada dunia ini tidak bisa bersatu sama hati di dalam satu hati. Kita punya hati berapa? Satu. Kalau kita ngaku cinta Allah, kalau kita ngaku cinta Allah, kemudian kita ini ngaku terus ditambahi cinta dunia, itu kada bisa bersatu. Seperti air sama api, ada di satu wadah, air sama api. Kalau ada api dikasih air di satu wadah ya padam. Kalau orang mengaku cinta, ulun cinta kepada Allah, tapi dia hubbud dunia, cinta sama dunia, kemasukan daripada air, ya padam, redup api itu. Itu adalah gambaran, jadi kada bisa disamakan. Daripada zuhud, zuhud ini banyak cerita-cerita orang solihin, daripada kisah daripada di Nabi pernah berkisah, itu sangat banyak. Kita ceritakan salah satunya. Ada orang sebelum subuh, artinya waktu tahajud tuh, sebelum subuh, ada orang, ini kisah ya, ada orang datang di masjid membawa uang 1000 dinar. Dulu itu uang kada pakai kertas, pakai emas. Emas 1 dinarnya itu berapa gram? Itu dia membawa daripada 1000 koin. Kalau duit sekarang itu miliaran, miliar. Dan orang ini berkehendak mau sodako. Kalau ada orang yang pertama datang ke masjid ini untuk sholat dan dia orangnya soleh dan juga orangnya fakir, maka aku kasihkan 1000 dinar itu kepada orang itu. Kemudian datang daripada waktu subuh, ada orang, dia itu ibadahnya khusyuk luar biasa, banyak ibadahnya. Kemudian bajunya rusuh, bajunya ini kotor, bajunya ini bukan kotor ya, apa ya, lungset, bahasa sini apa, lungset itu, kumuh, kumah, kubes ya itulah, kumuh pokoknya, kesian. Oh berarti ini, ulun kasih duit 1000 dinar orang ini, didatangi orang ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia ada apa? Ulun ini tadi mau menghendak mencari orang yang soleh banyak ibadahnya, kemudian yang fakir buat ulun berikan sodako kepada orang itu, dan ulun pilih, ulun menghendaki kepada pian ulun bersodako ini ada duit 1000 dinar. Kita didatangi sama orang terus mau dikasih 1000 dinar, miliaran. Gulung sajadah boleh, gulung sajadah langsung boleh. Orang ini dengar itu marah, kurang ajar kamu ya, kamu menipu saya ya, kamu mau menipu saya. Kaget, yang mau sedekah ini kaget, bingung, sampai dipukul, daripada riwayat itu dipukul tongkat orang yang mau ngasih duit 1000 dinar itu, ngasih duit miliaran itu dipukul tongkat. Akhirnya ribut orang masjid itu ditanya, ada apa? Ini mau menipu saya aja. Yang mau sodako ini bukan, saya tidak mau menipu, saya mau bersedekah kepada dia 1000 dinar. Bingung orang masjid semua. Oh, kenapa pian? Ulun ini, ujar si orang tadi, orang soleh itu, ulun ini menjadi atau membawa daripada titel fakir ulun, menjadikan ulun titel fakir ini susah, sangat susah.
Abah ulun itu orang pedagang kaya raya. Dia mewarisi ulun tuh 10.000 dinar. Itu ulun itu aku sodakokan 10.000 dinar. Itu gak gampang. Sekarang kamu mau menipu saya dengan 1.000 dinar, kadang-kadang keluar. Akhirnya orang masjid ini sepakat semuanya diusir orang ini. Orang mau sedekah miliaran diusir. Itu zaman dahulu, zaman sekarang. Wah, hadal yaumul id. Oh, ini hari raya. Hadal yaumul berkah. Ini hari sangat berkah dalam hidup ulun. Wah, luar biasa. Orang soleh dahulu itu zuhud terhadap dunia. Ada juga kisah dari Nabi SAW, termasuk masih kisah zuhud ini ya. Kita bahas kisah zuhud. Nabi SAW menceritakan ada seorang daripada orang ini punya tanah. Ada orang punya tanah, ada orang pembeli tanah. Jadi orang satu si A sama si B. Nah, kemudian jadilah akad daripada jual beli tanah. Jual beli tanah seperti biasa. Kemudian tanah ini mau dibangun sama si pembeli. Mau dibangun, akhirnya dikeruk-keruk daripada tanah tadi itu menemukan emas atau harta karun yang banyak. Emas yang sangat banyak. Kalau kita ini beli tanah nemu emas, langsung nyewa bodyguard, nyewa ini, nyewa itu buat jaga. Artinya apa? Ini punya ulun. Tapi kalau tadi cerita daripada kisahkan sama Nabi SAW, itu orang ini langsung lari ke rumah si penjual. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada hajat apa? Ulun ini beli sama pian tanahnya aja kalau jadinya. Enggih, tapi ulun kada beli emas. Enggih, kenapa jadinya? Itu ada di tanah pian yang ulun beli itu. Waktu ulun mau bangun, ulun keruk, keluar daripada ada emas sangat banyak. Itu berarti ampun pian, punya pian. Loh, kada. Ulun sudah jual tanahnya, ya ulun jual yang semuanya yang ada di situ. Loh, kada. Ulun kada jual, ribut. Alhasil orang dua ini ribut. Sama tetangga-tetangga, akhirnya ayo kita ke pengadilan. Datang ke pengadilan, ke kodi. Ke kodi. Waktu ini ada penuntut, ada pendakwa. Yang menuntut ini yang pembeli. Hakim siap mulai. Apa? Masalahnya apa? Ulun ini beli tanah bukan beli emas. Tapi ulun waktu mau keruk di tanah itu ada emas yang sangat banyak. Itu berarti bukan punya ulun. Ditanya sama kodi, pendakwa bagaimana? Yang terdakwa bagaimana? Loh, kalau saya sudah jual semuanya, ya saya sudah jual semualah. Kalau ada apa ya itu punya dia. Artinya orang dua ini sama kada mau. Sama itu. Akhirnya daripada kodinya bingung kalau kodi sekarang, hakim sekarang minum paramek mungkin ya, pusing ya. Melihat aduannya daripada seperti itu. Alhasil si kodi ini cerdas. Pintar kodi ini. Si pembeli ini ditanya, kalian ini punya kah? Anak punya? Nggih, punya, ujar si penjual. Pian punya anak apa? Lakian kah, binian kah? Ulun punya binian. Yang si pembeli punya anak juga, punya apa? Lakian. Gini aja gini. Biar adil gini aja. Kita nikahkan anak pian sama anak pian. Kemudian daripada pernikahan ini hartanya dikasih daripada anak pian ini, jadi adil, nyaman. Kalau gitu ya terserah, namanya hakim. Akhirnya menikah dan mendapatkan daripada harta itu. Itu adalah perkawinan nikmat ya. Dapat harta karun. Ya seperti itu. Cerita daripada orang-orang soleh saking kada maunya sama dunia sampai segitunya. Kalau kita kada ya. Kalau kita kada. Ya kada bisa niru semuanya, sedikit-sedikit lah. Seperti kita tahu ceritanya bagaimana mereka kada mau daripada dunia. Kita lanjut. Itu adalah zuhud di dunia, manfaat daripada orang yang sering mengingat daripada kematian. Dan juga
wal qana'a minha bil yasir, dan orang yang sering daripada mengingat meninggal itu muncul di dalam hatinya yaitu qanaah. Qanaah dengan yasir, artinya yaitu menerima apa adanya dengan yang ada rezekinya ini. Jadi dia selalu syukur kepada Allah dengan apa yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala berikan. Imam Hasan Basri berkata, samaru qanaah raihah. Buah daripada orang yang qanaah selalu syukur, begawi dapat sekian, alhamdulillah ya Allah masih diberi rezeki ulun. Alhamdulillah ya Allah, dia selalu melihat daripada di bawahnya. Si fulan ini kesian buat makan aja kada susah sudah, kita ini buat makan bisa lebihan, alhamdulillah ya Allah. Harus kita syukur. Buah daripada orang yang syukur tadi itu, yang qanaah tadi itu merasa cukup adalah raihah, yaitu ketenangan hati. Hati kalau sudah tenang bahagia terus. Bahagia terus. Kada mikirkan apa, artinya badannya selalu sehat, pikirannya positif, pikirannya baik dan luar biasa. Itu adalah hasil daripada mengingat kematian. Warraghbah fil akhirah wa tuzawwada laha bi a'malis sholih, dan juga orang yang selalu mengingat daripada kematian itu akan menimbulkan di dalam hatinya yaitu raghbah fil akhirah, tergiur atau selera terhadap akhirat untuk menambah daripada amal ibadahnya. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaru min dzikri hadimil ladzat yakni maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah daripada mengingat penghancur kenikmatan, yaitu mengingat daripada mati. Emang kalau kita ingat meninggal ini otomatis semua ini kada selera. Sudah otomatis kada selera. Mau makan mau makan ingat meninggal ini sudah makan kita kurang seleranya. Itu adalah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadimil ladzat, penghancur daripada kenikmatan, yaitu mengingat daripada meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah kitab daripada Imam Abdul Haddad, sangat bermanfaat buat kita insya Allah. Sebelum kita akhiri, masih ada waktu 6 menit. Tadi malam kita memperingati daripada nuzulul Quran. Kita membahas, kita sudah pembahasan ini kita bahas 5 menit daripada nuzulul Quran. Nuzulul Quran malam 17 Ramadan itu adalah salah satu pendapat imam daripada Imam Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i, yaitu ada 17 Ramadan. 17 Ramadan nuzulul Quran, turun daripada Al-Quran. Turunnya bagaimana diceritakan juga ada di kitab ini juga di bab Ramadan, yaitu turun daripada Lauhil Mahfud. Kitab Al-Quran ini turun daripada Lauhil Mahfud ila Baitul Izzah, kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ada di langit dunia. Kita kada tahu dan kita kada pernah ke sana juga ya. Alhasil ada di daerah langit daripada dunia ini, yaitu Baitul Izzah. Al-Quran ini turun mulai daripada Al-Fatihah dengan urutan kita biasa itu Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian nazala Jibril, turun daripada malaikat Jibril bi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa auha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam mutafarriqan, dengan berselisih. Kemudian turun daripada malaikat Jibril dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara
mutafarriqah, yaitu silih berganti. Jadi Rasul SAW mendapatkan Al-Quran ini bukan langsung mendapatkan juz 1 Al-Fatihah sampai An-Nas, kada langsung seperti itu. Artinya datangnya itu begimit, satu ketika ada sahabat yang tanya daripada masalah khamar, itu turun malaikat Jibril hukum daripada Al-Quran. Mau nanya daripada zakat, turun daripada malaikat Jibril, asal turun terus menerus secara mufarraqon. Kemudian daripada itu waktunya Nabi SAW mendapat daripada wahyu itu ada 23 tahun. Ada 23 tahun, yaitu Nabi SAW pertama mendapatkan daripada wahyu di umur 40. Kemudian Sidin meninggal ada di umur 63. Artinya selama 23 tahun Sidin mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril dengan silih berganti. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Sangat banyak hikmahnya. Hikmahnya adalah salah satunya buat menenangkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Menenangkan daripada Nabi SAW ketika ada permasalahan, ketika ada pertanyaan, datang daripada malaikat Jibril, perintah dari Allah mewahyukan langsung, mewahyukan. Dan hikmah yang kedua adalah hikmah kedua adalah ketika kalau kita bayangkan diturunkan satu Al-Quran 30 juz mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian Nabi SAW membacakan semua daripada 30 juz. Insya Allah sahabat tuh bingung cara ngafalinya bagaimana. Di zaman Nabi ini belum ada mushaf. Al-Quran itu belum tertulis ada di kertas, karena Mekah itu belum ada kertas zaman Nabi SAW. Jadi daripada mutafarraqan, silih berganti itu, sahabat ada berapa daripada surat menghafalnya, sahabat yang ini berapa ayat menghafalnya, alhasil banyak. Ketika itu dikumpulkan maka sangat mudah untuk dihafalkan. Itu adalah singkat daripada nuzulul Quran. Adapun di malam 17 masih ini hari 17 juga. Adapun subuh ini di 17 Ramadan, di pada subuh juga ini, itu adalah kemenangan Islam sangat besar dan sangat luar biasa yang Allah berikan kepada agama Islam kita ini. Kenapa? Waktu 17 Ramadan itu terjadi daripada perang Badar. Perang Badar ini adalah bukan perang yang biasa kada. Kalau umat Islam menang di perang Badar, umat Islam akan jaya dan punya sejarah. Kalau umat Islam di perang Badar itu kalah, Islam ini akan terhapus. Islam ini akan terhapus atau tidak ada. Karena itu adalah penentu daripada agama Islam kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menolong daripada Ashabul Badar, yaitu berjumlah 313 orang sahabat, melawan daripada pasukan 1000 bahkan 1000 lebih. 1000 melawan 313. Ini kalau dikalikan, kalau dihitung-hitung itu satu orang daripada umat Islam ini menebas 7 orang atau sampai 10. Ini satu orang harus menebas 7 baru bisa menang. Ini kalau dipakai akal, pikir daripada pakai akal kada masuk. Nah itu daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam akhirnya menang. Dan juga di malam Badar itu ketika mau mulai daripada perang itu, Nabi SAW berdoa dengan sangat serius. Berdoa, berangkat tangan Nabi SAW sangat serius sampai sorban sidin ini jatuh. Sampai sorban sidin yang dipakai itu jatuh ke tanah. Itu saking memohonnya, munajatnya sama Allah untuk diberikan daripada kemenangan. Adapun kita menceritakan ini
Dan juga daripada faedah, siapa juga ada riwayat banyak juga yang mengatakan bahwasanya kalau kita menghandap, ini adalah manfaat ya, hikmah, bukan cerita lagi, hikmah atau manfaat. Kalau kita menghandap asma Badar, ada kan biasanya itu berupa kertas kayak gini, ada asma Badar ngarannya, nama-nama ahli Badar, ada 313. Siapa ada orang yang menghandap itu di rumahnya, atau di tokonya, di usahanya, di macam-macam, insya Allah tempat itu akan terjaga daripada api dan juga air, artinya kebakaran, banjir, dan juga kemalingan, artinya apa? Aman. Dan kita kalau keluar rumah, kalau kita Fatihah tawasul sama ahli Badar, insya Allah rumah kita dijaga, dan kita yang tolak itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat ahlul Badar. Itu adalah dan banyak lagi manfaat-manfaat. Kalau kita diceritakan panjangnya. Waktunya sudah habis juga. Alhasil, kesimpulannya kita menutup daripada majelis kita Fatihah. Kita bertawasul sama ahli Badar dan kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita Fatihah kita berpisah daripada dunia ini, kita membawa iman dan Islam seperti ahli Badar, dan kita dikumpulkan daripada ahli Badar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jami'il ahli Badar wa ila ruhi Syekh wa ila ruhi Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi